Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo, saya Adnan dari Bapelit Bangda, Kota Ketombago. Saya ingin memperkenalkan profil Kota Ketombago, Provinsi Sulawesi Utara. Mari kita ikuti selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita bertemu kembali di channel yang mantap ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan mencoba melihat dan memperkenalkan sedikit tentang profil Kota Ketombago, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi perlu kami jelaskan sedikit di sini bahwa Kota Ketombago itu adalah sebuah daerah otonom yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Ketombago ini adalah merupakan pemekaran dari kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Pulau Mongondo Raya. Itu diresmikan pada tahun 2007 silam. Nah, Kota Ketombago ini memiliki posisi berada sebagaimana kita lihat di peta ini. Dia berada di tengah-tengah Sulawesi Utara. Dia dikelilingi oleh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Dia pas berada di tengah-tengah atau Sulawesi Utara ini, supaya kita lihat di peta. Kemudian ini gambaran umum Kota Ketombago. Dia mempunyai luas wilayah secara keseluruhan 108,89 km persegi. Kalau kita letak geografisnya, tentu Ketombago terletak pada jarak kurang lebih 180 km di selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Manado. Ketombago terdiri dari 4 kecamatan. Kami biasa di sini menyebutnya 4 kecamatan, 4 penjuru mata angin, karena memang dia berada di 4 penjuru mata angin, yaitu Kecamatan Ketombago Utara, Kecamatan Ketombago Timur, Kecamatan Ketombago Selatan, dan Kecamatan Ketombago Barat. Nah, tahun 2021 jumlah penduduk Ketombago berada di 124.473. Nah, di tahun 2022 ini dia turun penduduknya menjadi 123.180 jiwa. Kemudian dari sisi geoposisi juga Kota Ketombago, kalau kita lihat berada di tengah-tengah, ini jarak tempuh dari daerah-daerah destinasi ekonomi atau lokasi-lokasi strategis yang ada di Sulawesi Utara. Kita lihat ini, yang pertama ada namanya Pelabuhan Labuan Uki. Itu ada di Kabupaten Pulau Mongondo. Ini kurang lebih waktu tempuh ke sana adalah 1 jam 24 menit, itu kalau dalam keadaan lalu lintas ramai. Tapi sebenarnya kalau tidak terlalu ramai itu bisa ditempuh hanya tidak sampai 1 jam, apalagi kalau ada semacam pengawalan. Kemudian berada di jarak dari Bandara Lolak. Kebetulan di Kabupaten Pulau Mongondo itu ada bandara yang sementara pembangunan itu jarak tempuhnya sebenarnya cuma 60 menit itu. Walaupun secara tadi kalau maksimal dia 1 jam 6 menit dari bandara tersebut. Nah, bandara itu mudah-mudahan secepatnya beroperasi. Sekarang dia sementara pengaspalan landasan pacunya. Kemudian ada Pelabuhan Laut Amurang, itu di Minsel, dan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Kemudian ada destinasi
super prioritas dia berada di Minahasa Utara, yaitu Likupang. Itu waktu tempuh dari sana itu 5 jam. Kemudian Bandara Internasional Samratulangi Manado, kita tempuh di sini kurang lebih 4 jam 43 menit. Kemudian dari Pelabuhan Samudra Bitung yang ada di ujung Sulawesi sana, ya waktu tempuhnya 5 jam. Tapi sekarang sudah ada jalan tol di Manado Bitung sehingga kurang lebih tinggal 3 jam. Kemudian Pelabuhan Torosik ini berada di Kabupaten Bolamondo Selatan. Ini baru. Sementara pengenalan itu waktu tempuh 1 jam 30 menit. Itu geoposisi Kota Mobagu dari lokasi-lokasi tempat merupakan pendukung prasarana perekonomian yang ada di Sulawesi Utara. Nah, kalau kita melihat potensi ini bagi para investor, para pengusaha mungkin tertarik ingin melihat data-data yang ada di Kota Mobagu. Ini potensi perikanan, dan memang di Kota Mobagu adalah daerah yang berada di ketinggian jauh dari laut, kurang lebih 1 jam perjalanan dari kalau ingin mendapatkan laut, sehingga perikanan yang ada di Kota Mobagu produksi lokalnya adalah perikanan ikan air tawar. Ini luas lahan yang ada kurang lebih 135,24 hektar tahun 2021. Yang ada nanti pengurangan sedikit ini ketika RT RW ditetapkan karena memang ada penyesuaian dengan lokasi maupun kondisi lahan yang ada. Dan ada beberapa lahan sudah beralih fungsi di sini berdasarkan RT RW yang ada. Nah, kalau kita lihat potensi perikanan yang ada ikan nila. Ini potensinya bisa sampai 908,28 ton per tahun. Ini luasan lahan yang digunakan ada sekitar 75,69 hektar. Produksi yang diharapkan adalah 908 ton, namun yang mampu kita produksi sekarang masih baru 443,80 ton, sehingga masih ada sekitar 450 ton yang belum mampu kita produksi. Nah, ini tentu kebutuhan tersebut masih didatangkan dari luar, sehingga masih perlu investor untuk hal-hal seperti ini. Kemudian ada potensi ikan lele. Ikan lele ini burung familiar di Kota Mobagu sebenarnya. Nah, potensi yang ada kalau ikan lele adalah 33,12 ton per tahun. Luas lahan yang sudah melaksanakan pemeliharaan ikan lele ada sekitar 2,76 hektar. Nah, produksi yang kita capai saat ini sudah ada yang memelihara ikan lele ini, walaupun baru masih tahap demplot atau uji coba, baru 16,20 ton per tahun yang diproduksi. Nah, kemudian selanjutnya ada potensi ikan mas. Potensi ikan mas itu sebenarnya 191 ton per tahun, tapi sudah ada produksi 280 ton. Jadi ini sudah memenuhi target, bahkan melebihi target, karena memang ada intensifikasi, ada perbaikan khusus di perikanan ikan air tawar jenis ikan mas ini. Selanjutnya ada potensi ikan bawal. Potensi ikan bawal dengan luasan lahan 0,27 hektar itu memiliki potensi sekitar 2,16 ton per tahun. Nah, hasil produksi kita sampai saat ini masih sekitar 1,63 ton per tahun, sehingga kita masih kekurangan 1 ton lebih.
produksi ikan bawal. Artinya kita masih membutuhkan supply ikan bawal ke Kutong Bagu sekitar 1 ton per tahun. Kemudian ada potensi ikan sidat. Ikan sidat ini berada di lahan-lahan, sudah ada yang memelihara juga. Luasan lahan yang biasa digunakan untuk memelihara ikan sidat ada 1,27 hektar. Produksi sebenarnya sudah mencukupi. Kalau di Kutong Bagu ada 2,01 ton per tahun. Ya, Kutong Bagu termasuk penggemar ikan sidat. Nah, memang proteinnya tinggi, walaupun teknis pengelolaannya belum terlalu. Tapi ada, artinya potensi sudah ada, tapi produksi 2,01 ton. Sebenarnya permintaan cukup banyak, bisa sampai 5 ton. Kemudian potensi ikan hias 75,6 ton per hektar. Itu potensi. Nah, yang mampu diproduksi baru 11,35 ton per hektar. Kemudian selanjutnya ada potensi ikan mujair 52,7 ton per tahun dengan luasan 5,27 hektar. Yang mampu diproduksi baru 31,30 ton, sehingga ada sekitar 20 ton lebih masih harus didatangkan dari luar atau diimpor dari luar untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar yang ada di Kutong Bagu. Ini potensi dari perikanan darat yang bisa menjadi referensi bagi para investor. Di Kutong Bagu juga banyak permintaan lobster air tawar, karena memang ada di wilayah di Kota Kutong Bagu ini maupun di tetangga wilayah Kutong Bagu itu di Kabupaten Pulau Mongondo, tapi bertetangga dengan kecamatan terluar Kota Kutong Bagu, yaitu Kecamatan Kutong Bagu Utara. Ada wilayah Kabupaten Pulau Mongondo di sana memiliki potensi air tawar yang cukup bagus. Airnya masih jernih, kemudian lobsternya masih segar-segar dan besar-besar. Ini juga merupakan sumber makanan sebanyak ikan sidat. Jadi ikan sidat juga masih diproduksi secara alami di alam liar. Nah, selanjutnya pemirsa, ini potensi peternakan. Ya, siapa tahu ada yang ingin terjun di bidang usaha peternakan. Nah, ini data-data yang perlu menjadi referensi bagi kita semua. Nah, kebutuhan sapi di Kutong Bagu itu sekitar 2.000 sampai 5.000 ekor sapi tiap tahun sebenarnya. Cuma populasi yang mampu diproduksi, populasi yang ada di Kutong Bagu itu hanya sekitar 360 ekor. Ini per tahun 2021 ya. 2021. Nah, mungkin sekarang sudah berkurang karena kemarin waktu Idul Adha cukup banyak sapi yang dipotong, ada sekitar 200-an ekor sapi Idul Adha kemarin tahun 2023 ini. Kemudian permintaan acara-acara hajatan yang ada di Kutong Bagu cukup besar, sehingga memang sebenarnya kebutuhan 2.000 sampai 3.000 ya. Nah, rata-rata 2.500 ekor sapi permintaan tiap tahun. Kemudian sedangkan kambing itu kita butuh kambing sekitar 1.800 ekor per tahun. Nah, ada fenomena yang menarik di Kutong Bagu sekarang. Sudah banyak orang-orang yang menjual kambing, karena memang orang sudah mulai senang makan kambing. Kalau dulunya mereka tidak terlalu tertarik makan kambing, tapi sekarang sudah terbiasa makan kambing, sehingga permintaan juga sudah mulai menanjak naik. Nah, ini permintaan tiap tahun adalah 1.800 ekor tahun yang mampu dipenuhi, atau populasi yang mampu ada di Kota Bagu baru 1.525 ekor.
sehingga masih ada sekitar 200-an sampai 300-an ekor harus diimpor dari luar, dari Gorontalo, dari Palu, dari Kabupaten Bulamondo, Kabupaten Bulamondo Selatan, Kabupaten Bulamondo Timur, maupun dari Minahasa Raya sana. Nah, ini juga merupakan potensi bisnis yang cukup bagus di Kota Bago ya. Kemudian kebutuhan ayam buras domestik poultry ini dibutuhkan besar sekali, 19.200-an ekor per tahun. Permintaan sama di hari-hari besar, hari raya, Idul Fitri, kemudian para pengusaha-pengusaha cateringan, rumah makan, restoran-restoran banyak yang minta ini. Sedang populasi yang tersedia adalah 53.105 ekor. Kita kekurangan sekitar 1.000-an ekor. Itu masih didatangkan juga dari luar. Selanjutnya adalah kebutuhan ayam petelur. Ayam petelur yang kita butuhkan di Kota Bago adalah 54.000. Mohon maaf. Ya, kebutuhan ayam buras domestik poultry kita membutuhkan itu 19.200 ekor tiap tahun. Yang mampu kita produksi atau populasi yang ada sekitar 8.170 ekor. Ini cukup besar ya. Berarti kita masih membutuhkan sekitar 11.000 ekor tiap tahun. Itu kekurangan kita. Ini masih diimpor juga dari luar, dari daerah-daerah tetangga untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada di Kota Bago. Apalagi sekarang perkembangan restoran, rumah-rumah makan luar biasa pesat yang ada di Kota Bago. Jadi memang kelihatan tiap pagi sore itu ayam-ayam dari daerah lain, dari luar masuk di Kota Bago. Kemudian khusus untuk ayam petelur, di sini ada beberapa masyarakat yang berusaha di bidang ternak ayam petelur. Ini yang dibutuhkan adalah 54.067 ekor per tahun. Populasi yang ada saat ini adalah 53.105 ekor. Jadi masih kekurangan sekitar 1.000 ekor. Ya, kemudian kebutuhan ayam pedaging. Ayam pedaging kita butuh 341.092 ekor per tahun. Ini luar biasa banyak kita butuhkan. Dan memang ini permintaan luar biasa banyak. Restoran, rumah makan, maupun catering-cateringan. Padahal populasi yang ada baru 211.069. Jadi kita masih butuh sekitar 100.000. Nah, kandang-kandang ayam pedaging di sini ada yang mau 6.000, ada yang 10.000. Jadi masih butuh sekitar 10 kandang untuk memproduksi ayam daging di Kota Bago. Ini tiap tahun ini. Kemudian kalau dari sisi pertanian dan perkebunan, pemirsa yang saya hormati, ini kalau kita mau lihat jagung ya, jagung ini sebenarnya potensi produksi 5,3 ton per hektar. Jadi tanah kita masih mampu memproduksi jagung per hektar itu 5 ton. Ada sebenarnya sampai lebih per hektar per tahun. Nah, produksi yang ada di Kota Bago itu ada 10.615 ton per tahun yang diproduksi. Nah, kebutuhan 63,24 ton sebenarnya. Jadi kalau jagung sebenarnya terpenuhi. Kita sudah terpenuhi jagung di Kota Bago. Kemudian dari komoditi kemiri. Kemiri itu dia produksinya potensinya sini 0,68 ton atau dia 28 ton per tahun. Nah, yang dibutuhkan adalah 62,24 ton per tahun. Itu permintaan.
sehingga kita masih kekurangan sekitar 34 ton lebih. Kelapa potensi produksi adalah 0,78 ton per hektar. Nah, yang diproduksi tiap tahun adalah 792 ton per tahun. Itu produksi. Kebutuhan 161 ton per tahun. Jadi kita sebenarnya sudah surplus kalau kelapa masih terpenuhi. Aren palem ini penting karena ini digunakan untuk pembuatan gula merah. Ini kita produksinya per tahun itu adalah 41 ton per tahun. Jadi dia 1,5 ton per hektar. Kita membutuhkan 24,9 ton. Ini sudah surplus, sebenarnya sudah terpenuhi untuk kebutuhan aren kita. Kalau padi ini produksinya di sini 5,5 ton per hektar. Ini sudah paksa semaksimal. Rata-rata sebenarnya 3 ton 2-3 ton per hektar. Nah, kalau kebutuhan beras, produksi beras dari padi tadi adalah 10.888 ton per tahun. Nah, yang kita butuhkan adalah 14.264 ton per tahun. Jadi kita masih mencari 3.000 sampai 4.000 ton per tahun. Itu masih diimpor dari wilayah Dumoga, wilayah sekitarnya di Kabupaten Pulau Mongondo pada khususnya, yang membantu untuk memenuhi stok pangan yang ada di Kota Bagu di komoditi gabah dan beras. Kemudian cabai itu produksinya adalah 6 ton per hektar. Yang kita produksi 180,25 ton per tahun. Padahal kebutuhan 478,83 ton per tahun. Kita masih minus sekitar 200 sampai 300 ton cabai ini. Kota Bagu adalah pemakan cabai. Tidak bisa makan kalau tidak ada cabai. Sehingga sama butuh. Makanya laris manis ini cabainya, makanya harganya kadang tinggi sekali. Sampai 100-an ribu sampai 120.000 per kilogram. Selanjutnya bawang merah. Bawang merah produksinya 8 ton per hektar. Yang bisa diproduksi tiap tahun adalah 203 ton per tahun. Yang dibutuhkan 166,52 ton. Ya, kita masih tekor sekitar 60 ton kalau bawang merah ini. Bawang merah ini juga barang yang sangat penting di Kota Bagu, rumah tangga, restoran dan lain sebagainya, kebutuhan bumbu masak. Kemudian di Kota Bagu ada kopi. Nah, kopi ini sudah mulai primadona di Kota Bagu. Dia 0,38 ton per hektar. Atau produksi per tahun secara keseluruhan adalah 65,9 ton per tahun. Yang dibutuhkan adalah 117 ton. Jadi kita masih butuh cukup banyak, masih butuh sekitar 5 ton lebih, 6 ton lebih. Itu kebutuhan yang bisa dijadikan lahan usaha di Kota Bagu. Nah, bagi yang ingin membuka usaha di Kota Bagu, ini kondisi ketenaga kerjaan Kota Bagu. Upah minimum regional yang ada di Kota Bagu adalah $222,8, atau kalau dirupiahkan kurs 3.310.723, 3.310.723 rupiah. Ini angkatan kerja, orang yang siap kerja dari Kota Bagu sekitar 65.376 orang. Penduduk yang bisa bekerja usia kerja adalah 100.935. Jadi masih ada 65 siapa yang mampu untuk dijadikan tenaga kerja. Nah, kalau dari fasilitas umum pendukung
ini kita memiliki rumah sakit 4 buah, 1 rumah sakit rujukan se-BMR tambah mitra dan Minsel, itu rumah sakit daerah Kota Kotombago. Ini sudah lumayan, sudah tipe C. Tipe C sekarang menuju ke tipe B. Kemudian puskesmas, klinik puskesmas ada 5. Kemudian Polindes ada 20 unit kelompok. Rumah bersalin ada 5. Kemudian posyandu ada 43 lebih. Ini melebihi jumlah desa dan kelurahan, padahal mereka bisa menggerakkan desa dan kelurahan, tapi ini melebihi karena di Gomong ada berapa posyandu ya. Kemudian apotek ada 36 biji. Nah, kalau fasilitas publik yang ada di Kotombago ada hotel, 1 hotel berbintang 5, namanya Hotel Sultan Raja, yang lainnya Hotel Melati. Kemudian ada homestay yang ada di Kotombago. Ada 3 pasar yang dioperasikan di 3 kecamatan. Ini dibagi di 3 kecamatan persebaran bagus. Kemudian ada pusat-pusat kuliner, pasar kuliner, khusus kuliner, tempat nongkrong, tempat ngopi dan lain sebagainya ada 3 tempat. Kemudian perbankan ada 5, BCA, BNI, BRI, BSI, Bank Sulut Go. Nah, ada tambah satu BTPN sudah masuk. Jadi ada 6. Ada lagi bank swasta namanya BPR, Badan Perkreditan Rakyat Kotombago. Jadi sebenarnya ada 7 lembaga keuangan. Kalau supermarket ada 5 yang besar, ada namanya Superstore Paris 88, ada Bikaria, ada Dragon, ada Liquid, dan ada ya itu yang ada di Kotombago. Kemudian minimarket cukup banyak, Alfamart dan Indomaret hampir tiap desa dan kelurahan ada, kurang lebih 83 jumlahnya. Kemudian agen travel agents ada 9 yang beroperasi Kotombago. Objek ada 14 objek, ada air terjun, ada taman kota, ada rumah-rumah adat, kemudian ada apa lagi, kuburan tua, kuburan raja dulu. Kemudian ada rumah makan ada restoran sekitar 37, tapi sekarang sudah, ini data 2001 ya, 2021, sekarang mungkin sudah ada 60-an rumah makan yang berdiri di Kotombago. Karena yang peminatnya untuk investasi di rumah makan ini yang termasuk besar juga. Nah, ini sedikit gambaran tentang lokasi-lokasi pariwisata. Ini bisa dilihat, ada air terjun, ada tempat camping, perkemahan, ada puncak gunung, ada air panas yang ada di sini. Ini bisa dimanfaatkan. Nah, masih banyak lokasi-lokasi belum dimanfaatkan dan belum digarap, seperti pinggiran sungai, kemudian lembah. Ini belum digarap oleh orang-orang luar, investor yang ada. Mudah-mudahan nanti ini bisa jadi referensi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jika ingin membuka pasar, bikin usaha di Kotombago ini bisa jadi referensi perhitungan pangsa pasar yang ada di Kotombago. Kalau di Kotombago ada 124.432 orang, dari anak sampai orang dewasa, dari lahir sampai dia mau mati besok, itu 124.000 di tahun 2021. Sekarang 123.186 orang yang ada di Kotombago. Itu pangsa pasar khusus wilayah Kotombago. Sedangkan dari Pulau Mengunduh Raya yang merupakan pendatang rutin tiap hari, tiap pagi ke Kotombago untuk berusaha, bekerja, yang merupakan sumber konsumen. Ini jumlahnya di wilayah dekat-dekat ada 619.204 orang.
Khusus Sulawesi Utara secara umum, Kotong Bagu, Pulau Mondoraya maupun Sulawesi Utara, di bawah cakupan Sulawesi Utara, pangsa pasarnya ada 2,6 juta orang lebih. Ini cukup menarik untuk bisa investor berinvestasi yang ada di Kotong Bagu. Nah, ini dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini memperlihatkan jumlah UMKM, pengusaha sama menengah dan mikro yang ada di Kotong Bagu, jumlahnya yang ada ini. Nah, kondisi pendidikan ini juga menarik. Perguruan tinggi di Kotong Bagu ada 9. Ada 1 yang milik yayasan yang ditangani oleh pemerintah, itu Yayasan Universitas Dumoga Kotong Bagu. Ini penting juga. Kemudian ada Setia Wijaya Dharma, ada IAI Muhammadiyah. Selanjutnya Stikes Gerahan Medika, kemudian Stikes Surifatri Kemala Kotong Bagu, ada Stimik Multikom Bola Mongondo, ada Politeknik Kesehatan, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bola Mongondo, kemudian Akademi Kebinaan Bunda Kotong Bagu. Jadi itu potensi perguruan tinggi, kemudian potensi siswa tiap tahun ada sekitar 1000-an anak-anak ini lulus SMA dan sederajat tentu bisa menjadi rebutan perguruan tinggi ini. Perguruan tinggi ini penting karena ini merupakan sumber kedatangan juga orang, merupakan target kedatangan anak-anak dari luar Kotong Bagu untuk menempuh pendidikan Kotong Bagu. Otomatis ini akan menjadi lahan efek bola salju nanti, hadirnya rumah-rumah kos, kemudian pusat-pusat kuliner, toko-toko buku, perpustakaan, fotokopi dan lain sebagainya. Ya, ini potensi yang harus dikembangkan di Kotong Bagu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian pemirsa, informasi profil Kotong Bagu. Insyaallah bisa kita bersama membangun Kotong Bagu yang sama-sama kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.